Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Marhaban bikun ayuhal abna. Ya, selamat datang dan kembali belajar dalam materi Akhlaqul Banin bersama Ustadz Abdul Aziz Farodi. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana ini adalah materi yang sangat penting anak-anak, ya, pelajaran sangat penting dalam akhlak itu sendiri, yaitu tentang beradab kepada guru, tentang adab kepada guru, yang dimana adab kepada guru, ya, beradab kepada guru adalah salah satu dari kunci kesuksesan kita dalam menuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memudahkan kita, ya, menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berbakti, beradab kepada guru-gurunya. Yang kemudian dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk memudahkan kalian, ya, bisa dibuka kitab halaman 37 sampai 40 nantinya, ya. Bismillah, nabda. Yang pertama, pengarang kitab, ya, memulai pembahasan di bab ini dengan menyebutkan kewajiban kita kepada guru, ya. Apa sih kewajiban kita kepada guru-guru kita? Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab menyampaikan di sini, ya, tentang apa kewajiban seorang murid kepada gurunya. Ya. Dan kalian bisa baca sendiri teks berbahasa Arabnya, dan Ustadz akan fokus untuk menjelaskan artinya langsung, ya. Di sini disebutkan bahwasanya sebagaimana kedua orang tua yang merawatmu memiliki hak yang besar atasmu, begitu juga guru yang mendidik jiwamu, akhlakmu, pikiranmu, dan mengajarimu ilmu yang bermanfaat memiliki hak yang besar atasmu. Dan ini benar anak-anak, ya. Orang tua kita, ya, selaku orang yang mendidik, merawat kita, ya, dari kecil, itu memiliki hak yang sangat besar atas diri kita. Artinya wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Begitu pula dengan guru-guru yang mendidik kita, anak-anak. Ya, maka sering kita dengar bahwasanya ketika kita di sekolah, maka orang tua kita adalah guru-guru kita. Ya, maka hak-hak mereka sama, ya, dan kewajiban berbakti kita kepada mereka pun sama. Ya. Maka apa kewajiban kita kepada guru-guru kita, anak-anak? Yaitu wajib bagimu untuk mencintainya, menghormati mereka, dan beradab kepada mereka dengan adab-adab berikut ini. Ya. Kemudian setelah menyebutkan kewajiban kita kepada guru, ya, di antara mencintai, menghormati, dan beradab kepada mereka, ya, pengarang kitab akan menyebutkan nantinya beberapa contoh cara beradab kepada guru. Ya. Di paragraf dengan nomor 1, ya, di sebelah kanannya, penulis menyebutkan di sini beberapa contoh adab kita kepada guru. Ya. Yang pertama, mendengarkan nasihatnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengikuti perintahnya. Dan perhatikan anak-anak, kita mengikuti perintahnya, mendengar nasihatnya bukan karena takut hukuman, bukan. Tapi apa? Namun karena kewajiban. Karena wajib bagi kita untuk mengikuti perintahnya yang baik, ya, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya dalam ketaatan, ya. Maka atas dasar kewajiban inilah, ya, kita harus senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat mereka dan mengikuti perintah-perintah mereka. Bukan karena jika tidak melakukannya akan dihukum,
ya, dan bukan karena untuk mendapatkan nilai, ya. Itu semua hanyalah sementara. Tapi yang abadi dan yang wajib kita lakukan adalah mendengarkan dan mengikuti nasihat dan perintahnya, itu karena itu adalah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Dan guru adalah pemimpin kita di dalam madrasah ataupun sekolah. Maka sudah seharusnya ya engkau ya sebagai seorang murid menerima nasihat mereka dengan rasa syukur dan senang. Dan merendahlah di hadapan mereka. Ya, merendahlah di hadapan mereka. Niatkanlah pahala dari Allah ketika berkhidmat kepadanya, ya. Ketika melayani guru-guru kalian, ya, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tumbuhkanlah rasa terima kasih atas apa yang mereka berikan kepadamu, seolah-olah engkau tidak akan pernah bisa membalasnya. Ya, tumbuhkan rasa yang demikian anak-anak. Ya, begitu juga di hadapan orang tua, sama. Dan janganlah bersikap sombong atau keras kepala di hadapannya. Dan ini sangat penting anak-anak. Ya. Kemudian lihat, ya, di sini pengarang kitab memberikan contoh bagaimana seorang sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu dari keempat khulafaur rasyidin, yang memberikan kita contoh bagaimana seharusnya kita berperilaku di hadapan guru. Bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan guru kita. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Aku adalah hamba, budak, ya, bagi yang mengajariku satu huruf, kata Ali. Satu huruf anak-anak. Sedangkan guru-guru kita di sekolah mengajari kita banyak hal. Lihat, Ali di sini mengatakan satu huruf saja aku akan menjadi hamba, menjadi budak, orang yang mengajariku, meskipun hanya satu huruf. Kemudian Ali melanjutkan, jika ia mau, ia bisa menjualku atau membebaskanku atau memperbudakku. Artinya aku akan pasrah, ya, aku akan tunduk, ya, aku akan mentaatinya. Begitulah seharusnya seorang murid di hadapan guru-gurunya. Kemudian adapun bersikap sombong dan keras kepala di hadapan guru-guru adalah salah satu penghalang, ya, sebab terhalangnya kita untuk mendapatkan ilmu. Dan seperti yang dikatakan seorang penyair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Artinya ilmu ibarat perperangan bagi orang yang sombong. Seharusnya ilmu menjadi rahmat, ya, bagi penuntutnya, tapi tidak bagi orang yang sombong. Sebaliknya ilmu akan memeranginya. Begitupun seperti badai yang menjadi bencana untuk tempat yang tinggi. Semakin tinggi tempat maka akan semakin rentan terkena badai. Oke, kemudian di sini ada beberapa nasihat, ya, dari seorang guru, ya. Kalian bisa baca bahasa Arabnya nanti di sini, dan kalian pula bisa lihat artinya, ya. Dan ini nanti ditulis artinya, kalian tulis semua, ya. Ditulis langsung di kitab atau di buku tulisnya. Kemudian, dan ini penting, di antara adab kita kepada guru, ya, untuk melanjutkan yang tadi, pengarang kita melanjutkan, di antara adab seorang murid kepada gurunya adalah, ya, berdiri ketika ia datang sebagai bentuk hormat dan tidak duduk sebelum diizinkan, ya. Atau dengan kata lain sekarang, ya, duduk rapi di tempat, ya. Kemudian jangan keluar kelas dan lain sebagainya sebelum diizinkan. Kemudian duduk dan dengan penuh adab di depannya. Harus rapi duduknya, ya. Harus rapi. Kemudian jangan mendahulunya berbicara atau memotong ucapannya, tidak boleh. Dan jika ada yang belum engkau mengerti, angkat tangan lalu bertanya dengan lembut dan sopan. Dan janganlah berbicara sampai diizinkan. Dan jika ia memintamu melakukan sesuatu, berdirilah dan jawab dengan baik. Dan jangan menjawab pertanyaan orang lain darinya, ya. Jadi yang ditanya siapa, jangan kamu yang menjawab. Seperti itu, ya. Kemudian juga dan ini penting anak-anak, ya. Tanyakanlah apapun, ya, urusan kita, ya, kepada guru-guru kita, ya, minta saran kepada mereka. Dan jangan pernah memanggilnya dengan namanya, tapi panggillah dengan sebutan ustaz, ya. Dan juga jangan duduk di tempat duduknya anak-anak. Dan ini penting sekali, ya.
Kemudian di antara bentuk berbakti kita kepada guru adalah mendoakannya dan tidak melupakan kebaikan mereka. Ya, dan di antara bentuk bakti kita kepada guru kita anak-anak yaitu tidak melupakan kebaikannya sepanjang hidup kita. Nah, ini penting sekali. Ya. Kemudian jika kita telah lulus sekolah atau guru kita pindah dari sekolah itu ya, atau kita berpisah dengan guru kita karena berbagai macam sebab dan alasan, tetaplah hubungi mereka sebisanya dan tanyakan kabar mereka ketika sempat. Ya. Dan ini yang penting ya, yang terakhir anak-anak. Pengarang kitab mengatakan antad'u lahu birrahmati wal maghfirah wa tatasaddaq anhu. Ya, ketika guru-guru kita telah meninggal dunia, sering-seringlah mendoakan ya dan memintakan rahmat ya dan ampunan untuknya. Ya, jika bisa bersedekahlah atas dirinya, karena yang demikian akan sampai kepada mayit ketika meninggal dunia. Ya. Perhatikan ya anak-anak. Contohnya saja ketika kita membaca kitab apapun ya, sebelum membacanya kita mendoakan kepada guru kita atau penulis kitab tersebut ya. Begitu pula ketika ada guru-guru kita yang meninggal ya, jangan kemudian kita lupa untuk mendoakannya. Dan jangan tunggu sampai meninggal anak-anak ya. Bahkan sekarang pun ya, biasakan ya, selipkan di antara doa-doa kalian selepas sholat untuk mendoakan guru-guru kalian. Kalian bisa mendoakannya dengan menambahkan Rabbana ighfir lana wali walidina wali asatizatina ya, ataupun semacamnya berbahasa Indonesia pun tidak mengapa. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, ampunilah guru-guruku. Seperti itu. Selipkan doa tersebut ya di dalam doa kalian. Dan itu sangat penting anak-anak. Ya. Ya. Wa bihadza intahaina ya dari materi hari ini. Seperti biasa Ustadz titipkan tugas kepada kalian, yaitu tulislah arti ya dari materi yang tadi di kitab atau di buku tulis kalian. Kemudian yang kedua dan ketiga yaitu senantiasa mengulangi ya, pelajaran kalian di rumah. Kemudian yang ketiga, simpan ya segala catatannya selama daring ini ya dengan baik. Kalau bisa jangan sampai hilang dan dibawa nanti ke pondok. Dibawa nanti ke pondok. Barakallahu fikum jami'an ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa Allah Subhanahu wa taala berikan manfaatnya bagi kita ya, dan jadikan pemberat di timbangan amal kebaikan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.